1 Tawarik pasal 26, para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak yakni Zakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Zebaja anak yang ketiga, Yakniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elioenai anak yang ketujuh. Obed-Edom punya anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah berkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang di pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pelawan-pelawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Simri, seorang anak kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung tapi ayah mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syialeket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari, orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan yakni keturunan Gerson, melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel yakni Zetam dan Yoel, saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yizar, orang Hebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabia, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, Saul bin Kish dan Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Jeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja.
Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pelawan-pelawan yang gagah perkasa di Yazer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. 1 Tawarik 27, panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad. Anaknya yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhud, orang Yizra, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang yang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri. Sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hasabiah bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omrin bin Mikael. Untuk suku Zebulun ialah Ismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah memulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Ramat.
Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai betina ialah Yehdea orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan saudara ayah Daud ialah penasihat, dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmudin membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja yang menggantikan Ahitofel. Kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab.